Dataran tinggi Dieng terkenal karena banyaknya peninggalan bangunan suci berupa candi dari masa pengaruh Hindu di Indonesia. Di edisi kali ini, akan kita bahas tentang salah satu peninggalan di Dieng, yaitu Candi Bima. Candi Bima merupakan salah satu bangunan suci yang masih berdiri di kawasan dataran tinggi Dieng, yang mana dataran tinggi Dieng terkenal karena banyaknya peninggalan bangunan suci berupa candi dari masa pengaruh Hindu di Indonesia sekitar abad ke-7 sampai 8 Masehi. Mengenai dataran tinggi Dieng nanti akan saya ulas tersendiri, sementara mengulas peninggalan arkeologi Dieng dahulu. Candi Bima secara administratif terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini mempunyai ketinggian kurang lebih 8 meter. Sedangkan pintu masuk candi berada di sisi timur. Candi ini cukup unik dibanding dengan candi-candi lain, baik di Dieng maupun di Indonesia pada umumnya, karena kemiripan arsitekturnya dengan beberapa candi di India. Candi Bima berdenah segi 8, dan bagian atap candi terdiri dari 5 tingkat, yang masing-masing tingkat mengikuti lekuk bentuk bangunan candi. Semakin ke atas, semakin mengecil, atau biasa disebut atap meru. Bagian atapnya mirip dengan sikara dan berbentuk seperti mangkuk yang ditangkupkan. Selain itu, keunikan lain Candi Bima adalah memiliki unsur seni hias yang sangat langka, yaitu motif hias kudung. Motif hias kudung merupakan kombinasi motif lengkung tapal kuda dan wajah manusia yang terletak pada bagian atap Candi Bima. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa Candi Bima merupakan candi yang paling tua di dataran tinggi Dieng. Merujuk ke inskripsi batu tulis yang diketemukan di dekat Telaga Warna, inskripsi tersebut terbaca angka tahun 1130 Saka atau 1208 Masehi. Prasasti tersebut ditulis dengan menggunakan aksara kuadrat dan tidak dipahat, namun menggunakan cat. Pada tahun tersebut di Jawa Timur merupakan era kerajaan Kadiri. Jarak prasasti tersebut dengan Candi Bima tidak begitu jauh. Bila merujuk ke prasasti tersebut, bisa jadi usia Candi Bima sama dengan prasasti tersebut. Namun ada yang berpendapat lain, diperkirakan Candi Bima dibangun abad 7 dan masih tetap digunakan hingga abad ke-15 Masehi.
Di dalam bilik candi utama, terdapat yoni dengan 3 lubang di atasnya. Yoni ini juga berbeda dengan yoni-yoni yang pernah diketemukan di dataran tinggi. Di yang pintu masuk dan relung dalam, diduga relung tersebut digunakan untuk menempatkan arca. Candi Bima memiliki ukuran denah 4,55 x 4,55 meter, merupakan paling besar di antara candi-candi di Dieng. Di era kolonial, Huppermans menceritakan jika candi ini merupakan candi paling indah di antara 11 bangunan yang ia uraikan. Pada saat itu, Bima masih memiliki pondasi diagonal di sekelilingnya, di mana pondasi tipis itu menyangga bangunan persegi di atasnya. Dalam lorong pintu masuk ke bilik utama, ia masih melihat sosok arca gemuk di dalam relung sebelah kiri. Dalam ruang candi kosong, ia tak menemukan apapun. Sedang di sudut lain, di halaman depan pintu candi, dia melihat sebuah yoni persegi panjang yang masih terpasang dengan sebuah lingga. Puluh tahun setelah kunjungan Huppermans, Krom juga menceritakan mengenai Candi Bima. Candi itu telah berubah. Pondasi diagonal telah disingkirkan, sedang arca dalam relung sudah hilang. Dan fondasi yoni dan lingga yang mungkin pernah dilihat Hupperman juga sudah tidak ada. Saat ini, yoni persegi panjang itu telah kembali, meskipun lingganya entah di mana, dan sebuah catatan baik Huppermans maupun Krom tidak menyebut jumlah lubang. Dan yoni yang terpasang sekarang memiliki 3 lubang dan juga cerat, yang masih menjadi pertanyaan. Arca berbadan tambun di sebelah kiri ruangan, yang sempat disebut kubera oleh Krom ataupun akademisi masa kini, juga masih belum ada kejelasan, di mana hal itu hanya berdasar keterangan tertulis Huppermans yang kemudian diopinikan oleh Krom. Sedangkan Huppermans dalam keterangannya hanya menyebut arca dengan tubuh besar dan berat, tanpa ada keterangan lain. Tak ada mahkota yang ia sebut, tak ada laksana ataupun bentuk muka. Tidak menutup kemungkinan pula jika arca itu adalah Mahakala. Dia juga sering digambarkan badan gendut dan besar. Mahakala juga umum ditempatkan di relung kiri pada sebuah candi, sedang kubera mungkin sedikit atau belum ada bukti kecuali Jambahala yang terukir dalam relief Candi Buddha. Dari temuan yoni,
Candi Bima merupakan candi bercorak Hindu, meski memiliki atap mirip Candi Buddha. Pada tahun 2012, Candi Bima kembali dipugar oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Kegiatan pemugaran dilakukan 2 tahap, yaitu tahap 1 tahun 2012, tahap 2 tahun 2013 dengan pekerjaan rebuilding dan konservasi bagian kaki sampai dengan tubuh candi. Sedangkan tahun 2014 dilakukan rebuilding bagian atap candi dan penataan lingkungan di area Candi Bima. Pemugaran dilakukan karena kondisi candi dalam keadaan yang sudah mengkhawatirkan, yaitu susunan batuan candi sudah banyak yang bergeser akibat dimakan usia dan terkena getaran. Juga karena terdapat rongga yang dapat menyebabkan amblesnya bangunan, dan juga pelapukan penyebabnya adalah karena oleh pertumbuhan makro maupun mikroorganisme seperti fungi atau lichenes, jamur. Alga atau ganggang, mos atau lumut, dan serangga atau biasa disebut pelapukan biologi. Karena lokasinya dekat sekali dengan kawah, sehingga menyebabkan penggaraman, korosi, atau oksidasi, yaitu air yang mengalir melalui celah dan permukaan batu. Akan menguap dan meninggalkan garam yang semakin menumpuk pada permukaan dan celah batu, sehingga kerak atau krustacean yang terbentuk lebih keras dari batu asli. Penggaraman yang terjadi di candi ada 3 macam, yaitu sulfatasi, karbonatasi, dan silvifikasi. Penyebab sulfatasi adalah udara, air, dan tanah dalam bentuk SO2, berasal dari sisa pembakaran bahan-bahan bakar yang berarti lokasinya dekat gunung berapi, pabrik, atau kota besar. Karbonatasi adalah endapan atau kerak kalsium karbonat CaCO3 yang disebabkan oleh kapur bebas berasal dari semen dan material bangunan lainnya. Lalu silvifikasi adalah endapan atau kerak silika SiC2. Disebabkan oleh larutan unsur Se dari pasta kacai, atau disebut juga matriks glass, pengikat unsur yang ada pada batuan. Kondisi Candi Bima saat ini seperti yang ada ditampilkan di video ini. Kondisinya masih kokoh dan dilestarikan, karena Candi Bima penting untuk dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, Candi Bima sebagai cagar budaya juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembelajaran nilai-nilai kepribadian sebuah bangsa, dan untuk itu menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikan dan menyampaikan nilai-nilai yang terkandung di balik. Berdirinya Candi Bima tersebut kepada masyarakat. Nah, ini adalah kawar yang lokasinya dekat dengan Candi Bima. Apabila ditarik garis lurus, jaraknya hanya 50 meter. Kawah ini oleh masyarakat sekitar dinamakan Tuksewo karena banyak terdapat semburan gas dan air panas dalam skala kecil. Apabila berada di Candi Bima, akan tercium bau belerang yang menyengat. Sekian ulasan yang lumayan singkat tentang Candi Bima. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan sejarah Nusantara.